Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Jalur Pelanggan Baru. Oke, sebelum kita ke materinya, saya akan memperkenalkan kelompok 4 A1 manajemen, yaitu Firjayanti Mandala Putri, Ramadhania Rumra, Amriani, dan saya Sarul Kurniawan, Anissa Febrianti, Jennifer Febrilin Da Costa, dan yang terakhir Els Martina Weasu. Dalam pokok pembahasannya kami yaitu jalur pelanggan baru yang terdiri dari menyadari, tertarik, bertanya, bertindak, dan menganjurkan. Sebelum itu kita harus mengetahui kerangka paling awal jalur pelanggan adalah AIDA. Memahami cara orang membeli dari 4A ke 5A. Salah satu kerangka yang paling utama dan sering digunakan secara luas untuk menggambarkan jalur pelanggan disebut AIDA. AIDA adalah A. Attention atau perhatian, I. Interest atau minat, D. Desire atau keinginan, dan yang terakhir action atau tindakan. Kerangka 4A adalah model sederhana untuk menggambarkan proses yang dilalui pelanggan untuk mengevaluasi merek yang mereka pertimbangkan untuk membeli. Contoh kerangka 4A adalah jumlah merek yang direkomendasikan orang kurang dibanding daripada jumlah merek yang dibeli orang. Tahap-tahap 5A adalah kebalikan dari kerangka 4A. Di kerangka 4A lebih mudah atau lebih sederhana, sedangkan di 5A tidak lebih mudah atau agak susah, atau biasa digambarkan seperti spiral. Di sini spiral dicontohkan seperti cara perempuan membeli atau cara perempuan berbelanja. Contoh dari kerangka 5A adalah seorang pelanggan yang awalnya tidak tertarik untuk membeli sebuah merek, tapi karena direkomendasikan oleh seorang teman, sehingga dia membeli sebuah merek itu. Jadi 4A itu pelanggan lebih ke menyikapi, menyadari, bertindak, dan bertindak lagi. Sedangkan 5A pelanggan lebih melewatkan daya tarik dan memilih untuk melangkah langsung dari menyadari ke bertanya. Sehingga waktu yang dihabiskan pelanggan pada jalur mereka untuk membeli juga bervariasi. Saat ini di era digital dan modern, kompleksitas proses memahami jalur orang membeli memasuki 4A ke 5A. Sebelum itu, di sini saya akan membahas sedikit mengenai konsep 4A. Salah satu kerangka awal dan digunakan secara luas untuk menggambarkan jalur pelanggan adalah AIDA. AIDA adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, and Action. AIDA merupakan sebuah jalur pelanggan yang dipelopori oleh seorang pakar periklanan asal Amerika. Dia bernama Elian Santa Almorelli. Dia menulis dan berbicara banyak mengenai potensi periklanan untuk mendidik masyarakat. AIDA berfungsi sebagai daftar periksa sederhana atau pengingat bagi para eksekutif penjualan dan eksekutif periklanan. Salinan iklan dan promosi penjualan harus menentukan, menarik perhatian, memicu minat, memperkuat keinginan yang akhirnya mendorong sebuah tindakan. Serupa dengan 4P dari pemasaran, yaitu produk, price, place, and promotion. Memasuki jalur pelanggan 4A, yaitu aware, attention, act, and make again. Contoh sederhananya adalah konsep 4A memiliki ruang lingkup yang simpel. Yang pertama, saat memutuskan membeli sesuatu, mereka akan kurang lebih cukup sadar akan benefitnya. Di sini aware berperan, lalu mereka akan mencari tahu lebih lanjut tentang produk tersebut. Di sini attention berperan, dan jika merasa oke mereka akan mencobanya. Di sini berperan, lalu mereka akan membeli lagi
proses mirip corong yang mudah dan personal. Dari keempat A membutuhkan pemutahiran. Syarat pemutahiran jalur pelanggan baru terdiri dari 3, yaitu 1. Di era konektivitas, seorang pelanggan menentukan sikapnya sendiri terhadap merek, yang mana dapat saya contohkan. Pelanggan akan menentukan sikapnya atau minat belinya ketika melihat kualitas suatu barang atau merek dari brand tertentu, sehingga tidak membeli barang abal-abalan. Di sini dapat saya contohkan seperti brand dari Pull and Bear. Kualitas yang baik dengan harga yang baik membuat pelanggan akan membeli barang tersebut tanpa memikir-mikir. Yang kedua, di era prakonektivitas, kesetiaan seorang pelanggan didefinisikan sebagai retensi dan pembelian lagi, yang mana di sini menjadi mitra atau pelanggan yang tetap untuk membeli lagi. Contohnya seperti tadi, karena kualitas produk dari Pull and Bear yang begitu bagus dengan kualitas harga dan juga memungkinkan untuk dibeli lagi, maka pelanggan akan begitu menyukai dan akan kembali lagi dan beli lagi dan beli lagi. Yang ketiga yaitu bila saat ini kita lihat pelanggan saat ini aktif dalam berhubungan satu sama lain, yang mana menjalin relasi, menjalin komunikasi, dan tanya dan menganjurkan. Contohnya di sini dapat kita lihat dalam komunitas atau suatu grup yang terdiri dari kaum hawa yang pastinya sangat suka dengan kecantikan, pasti akan suka membahas atau mempromosikan suatu barang yang baik dan cocok untuk dipakai, apalagi barang yang kekinian diminat banyak orang. Contohnya seperti Spirulina, di mana dalam suatu komunitas pasti saat satu sudah mencoba, pasti yang mencoba itu akan mempromosikan atau menganjurkan kepada teman-teman yang lain untuk mencoba dan melihat hasil dari akhir dari produk yang dipakai. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang jalur pelanggan baru, di mana jalur pelanggan baru 5A ini terdiri dari Aware, Appeal, Ask, Act, and Advocate. Nah, yang pertama yaitu Aware, yang artinya sadar, di mana pelanggan secara sadar atau pasif menerima daftar panjang merek dari pengalaman masa lalu, komunikasi pemasaran, atau advokasi saran dari orang lain. Nah, di sini kemungkinan titik sentuh pelanggan di mana segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Di sini pelanggan mengetahui suatu merek dari orang lain, pelanggan mengetahui iklan suatu merek secara tidak sengaja, dan pelanggan mengingat pengalaman masa lalu. Di sini kesan utama yang diberikan pelanggan yaitu pelanggan tahu akan produk atau merek tersebut. Yang kedua yaitu appeal. Appeal yang artinya menarik. Di sini pelanggan memproses pesan yang mereka terima dan menciptakan memori-memori untuk memperkuat ingatan dan menjadi tertarik hanya pada beberapa daftar singkat merek. Nah, di sini pelanggan sudah menjadi tertarik dengan merek. Pelanggan membuat serangkaian pertimbangan merek. Dan kesan utama yang diberikan pelanggan yaitu mereka telah suka akan produk atau merek tersebut. Yang ketiga yaitu ask atau bertanya. Nah, pelanggan didorong oleh rasa ingin tahu mereka. Pelanggan secara aktif mencari informasi lebih lanjut dari teman, media, keluarga, maupun langsung dari merek tersebut. Di sini, pelanggan menghubungi teman untuk meminta saran, mencari ulasan produk secara online, menghubungi pusat layanan, membandingkan harga, dan mencoba contoh langsung di toko akan produk tersebut. Nah, di sini kesan utama yang diberikan pelanggan yaitu mereka yakin akan produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu act. Act di mana yang artinya adalah bertindak. Nah, di sini pelanggan diperkuat oleh lebih banyak informasi dan pelanggan telah memutuskan untuk membeli merek tertentu dan berinteraksi dalam melalui proses pembelian, penggunaan, atau layanan produk tersebut. Di sini pelanggan telah membeli produk di toko maupun secara online. Pelanggan menggunakan produk untuk pertama kalinya. Pelanggan mengeluh tentang masalah produk apabila terjadi kesalahan atau terdapat ketidaknyamanan terhadap produk tersebut, dan pelanggan mendapatkan pelayanan atas produk tersebut.
Di sini kesan utama yang diberikan pelanggan yaitu mereka telah membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya yaitu advocate yang artinya menganjurkan. Di sini dari waktu ke waktu pelanggan mengembangkan kesetiaannya mereka terhadap merek yang mereka beli dan mereka melakukan pembelian kembali dan akhirnya melakukan advokasi atau penyaranan kepada orang lain terhadap produk tersebut. Jadi di sini mereka telah menganjurkan atau menyarankan produk tersebut kepada orang lain. Nah, pelanggan akan terus menggunakan produk tersebut, pelanggan akan membeli produk kembali dan pelanggan akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Di sini kesan utama yang diberikan pelanggan yaitu dia telah merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan akhir dari marketing 4.0, yaitu mendorong pelanggan dari menyadari ke menganjurkan, di mana ada 3 sumber utama yang digunakan, yaitu own, other, dan outer. Nah, 3 sumber utama ini disebut juga dengan zona O. Yang pertama own. Own ini adalah sumber yang berasal dari diri sendiri, di mana pengalaman masa lalu, referensi pribadi, penilaian pribadi dan juga evaluasi terhadap merek menjadikan preferensi untuk pemilihan merek pribadi. Nah, preferensi pribadi ini yang akan mendorong untuk pemilihan merek secara individu atau secara pribadi. Yang kedua, pengaruh dari orang lain, yaitu biasanya terjadi antara mulut ke mulut. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklan yang disebut juga dari luar. Nah, 3 sumber utama ini saling berkaitan. Yang kedua adalah other. Other ini berasal dari pengaruh orang lain, di mana ini adalah pengaruh eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan juga teman dan juga keluarga, yaitu kabar dan mulut ke mulut. Nah, pengaruh orang lain ini biasanya berasal dari komunitas pelanggan tetapi tidak bersifat independen, dan juga ini contohnya seperti platform jejaring sosial, di mana seseorang bisa mendapatkan pengaruh merek ini bisa dari iklan seperti di media sosial di Facebook, Instagram, dan juga media sosial. Dia adalah other. Other ini adalah sumber yang berasal dari pengaruh luar yang sifatnya bersifat eksternal, di mana sengaja diprakarsai oleh merek melalui iklan dan komunikasi pemasar lainnya. Mungkin juga bisa terjadi akibat adanya tatap muka antar pelanggan seperti tenaga penjualan dan staf layanan pelanggan. Dari sudut pandang merek, pengaruh luar bisa dikelola dan dikendalikan melalui medianya, pesannya, dan juga referensinya dapat direncanakan. Dalam ekonomi digital, jalur pelanggan harus didefinisikan ulang sebagai 5A: menyadari, tertarik, bertanya, bertindak, dan menganjurkan, yang mencerminkan konektivitas di antara pelanggan, bertujuan mendorong pelanggan dari menyadari diri ke penganjuran pemasar. Harus mengungkit 3 sumber: pengaruh utama, pengaruh sendiri, orang lain, dan luar, yang kita namakan zona O3. Sebuah alat berguna yang bisa membantu pemasaran mengoptimalkan upaya pemasaran. O3 adalah alat lain yang membantu pemasar mengoptimalkan upaya pemasaran. Jika pemasar berhasil mengidentifikasi pentingnya pengaruh luar, orang lain, dan sendiri, mereka akan mampu memutuskan pada kegiatan jika pengaruh luar lebih penting daripada yang lain. Pemasar lebih bisa berfokus pada kegiatan komunikasi pemasaran. Sekian dari saya, kelompok 4.